Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Yang menjadi tema firman kehidupan kita, kuasa roh Tuhan tak terbatas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali merayakan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Seperti kita tahu semua bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul, sehingga mereka dapat bersaksi tentang Kristus yang bangkit kepada semua bangsa dan bahasa. Hasil kesaksian itulah yang kita rasakan hingga saat ini, yaitu gereja tersebar sampai ke ujung bumi. Orang-orang percaya beroleh banyak karunia-karunia roh. Roh Kudus menuntun murid-murid Yesus keluar dari persembunyian, yakni keluar dari rasa takut. Roh Kudus memberi semangat dan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan Roh Kudus memberi lidah kepada para murid Yesus untuk berbicara dalam bahasa roh. Sehingga ada kira-kira 3.000 jiwa menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis jadi pengikut Yesus. Pencurahan Roh Kudus menginspirasi kita untuk menghadapi masalah-masalah di dalam perjalanan kehidupan ini. Sebab pencurahan Roh Kudus membuat kita memiliki hidup baru yang memampukan kita setiap orang semakin kuat dalam iman kepada Yesus Kristus yang hidup, semakin berani dan kuat menyaksikan Kristus dengan hidup dalam kebenaran. Artinya, Roh Kudus itu benar-benar menjadikan hidup ini baru. Dalam Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan setelah itu menunjukkan bahwa orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus dimampukan untuk bernubuat dan berbicara dengan bahasa lidah karena dorongan roh. Dapat kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, 10 ayat 44 hingga ayat 47. Atau pasal 19 ayat 6. Dalam firman kehidupan kita hari ini menyatakan tentang pencurahan roh kepada ke-70 tua-tua Israel adalah karena keluhan dan ketidakmampuan Musa menghadapi tingkah laku umat Israel. Musa meminta kepada Tuhan agar tidak seorang diri memikul tanggung jawab yang berat itu. Dan Tuhan merespon dengan melibatkan 70 orang tua-tua dengan mencurahkan roh kepada mereka. Dengan pencurahan roh, maka kuasa roh itu memampukan Musa dan ke-70 tua-tua itu menjadi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan untuk membimbing dan mengarahkan perjalanan hidup umat Israel. Pencurahan roh Tuhan memberi petunjuk bahwa kuasa Tuhan merupakan mukjizat yang memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi Musa. Demikianlah kiranya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengimani pencurahan Roh Kudus yang adalah bukti bahwa Allah benar adanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan pertolongan yang dahsyat dan di luar alam pikiran manusia. Firman kehidupan kita hari ini menjadi sebuah pedoman bagi kita, agar kita tidak membatasi kehendak Allah di dalam kuasa rohnya. Karena itu penting bagi kita untuk selalu berpaut kepada Allah dan mengikuti kehendaknya. Membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah juga membangun kesetiaan untuk melakukan perintahnya. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah
akan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik dan besar kepada sesama, dan nyatalah kuasa Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan atas pencurahan Roh-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki penolong yang mengajar kami dan juga mengingatkan kami tentang firman Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan melengkapi kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, sehingga kami tetap yakin bahwa belas kasih Tuhan senantiasa ada di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.